Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Simak baik-baik ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang menuliskan informasi penting dari sebuah teks menggunakan beberapa aspek pertanyaan atau kata tanya. Menuliskan kembali informasi penting memudahkanmu untuk mengingat informasi yang sudah kamu temukan pada sebuah teks. Dalam menuliskan informasi penting tersebut, kalian harus menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia atau sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Rangkaian kata-kata dikatakan sebagai sebuah kalimat apabila minimal terdapat subjek dan predikat. Namun, apabila subjek dan predikat saja belum jelas, maka perlu ditambahi dengan objek dan keterangan. Subjek merupakan pelaku atau tokoh. Predikat merupakan kata kerja atau aktivitas yang dilakukan pelaku atau tokoh. Objek merupakan sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Sedangkan keterangan merupakan penjelasan yang dapat berupa tempat, waktu, dan suasana. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Untuk lebih jelasnya, bagaimana contoh kalimat yang efektif dan bagaimana pula kalimat yang tidak efektif, bisa kita lihat pada contoh-contoh berikut. Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Kalimat ini bisa dipahami, namun sebetulnya kalimat ini termasuk kalimat yang tidak efektif. Kalimat ini tidak efektif karena di depan subjek terdapat kata depan yang dapat mengaburkan pelaku atau subjek dalam kalimat tersebut. Jadi, subjek kalimat tersebut adalah semua peserta. Di depan semua peserta ada kata depan bagi. Nah, bagi ini dapat mengaburkan subjek dari kalimat ini. Bagaimana kalimat yang efektif? Nah, kita hilangkan baginya. Jadi, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Perhatikan contoh yang selanjutnya. Dia yang pergi meninggalkan saya. Kalimat ini bisa dipahami, tapi termasuk kalimat yang tidak efektif.
Kalimat ini tidak efektif karena terdapat kata yang di depan predikat, sehingga membuatnya menjadi perluasan dari subjek. Padahal tanpa ada kata yang, kalimat tersebut masih bisa dipahami. Sehingga kalimat yang efektif bisa kita tulis seperti ini. Dia pergi meninggalkan saya. Perhatikan contoh selanjutnya. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian untuk masuk perguruan tinggi. Sama seperti contoh sebelumnya, kalimat ini bisa dipahami, tapi termasuk kalimat yang tidak efektif. Tidak efektif karena kalimat ini terlalu bertele-tele dan tidak ringkas atau mubazir kata-kata. Kata para itu menunjukkan lebih dari satu atau jamak. Sama dengan kata siswa-siswi, berarti lebih dari satu atau jamak atau banyak orang. Penggunaan dua kata ini secara bersama-sama membuat kalimat tersebut mubazir. Jadi kita bisa pilih salah satu. Misalnya kita hilangkan paranya sehingga menjadi siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Atau bisa kita hilangkan siswa-siswinya. Sehingga seperti ini. Para siswa sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Contoh selanjutnya. Anak-anak meninggalkan sejak tadi malam. Kalimat ini walaupun ringkas, tapi tidak termasuk kalimat efektif karena menimbulkan pertanyaan bagi yang membaca. Apa yang ditinggalkan anak-anak? Masih belum jelas. Sehingga walaupun ringkas, kalimat ini tidak termasuk kalimat efektif. Kalimat yang betul kita beri keterangan apa yang ditinggalkan anak-anak. Menjadi kalimat seperti ini. Anak-anak meninggalkan lapangan sejak tadi malam. Contoh yang terakhir. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat ini sering kita dengar pada acara pidato atau sambutan. Sebetulnya kalimat ini tidak efektif karena ada ketidaklogisan atau ketidak masuk akal sehingga dapat menimbulkan kesan ambigu atau membingungkan. Nah, pada contoh kalimat tadi, yang dipersilahkan untuk memberikan sambutan bukan Bapak Kepala Sekolahnya, tapi waktu dan tempat. Padahal kita tahu waktu dan tempat tidak bisa memberikan kata sambutan maupun pidato. Jadi kalimat efektif yang benar, Bapak Kepala Sekolah dipersilahkan menyampaikan pidatonya sekarang. Kesimpulannya, kalimat efektif itu harus ringkas dan hemat kata-kata.
serta mudah dipahami tanpa menimbulkan pertanyaan atau kesan ambigu. Demikian penjelasan singkat tentang kalimat efektif. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.